Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiarto Haji Pratama, nomor induk 2200302006 kelas 3A1. Di sini saya akan membacakan buku kerja saya yang ke-789 tentang bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, yaitu bisnis facilitator atau developer. Di sini buku kerja yang ke-7, persiapan fondasi, etika dan hukum berbisnis. Di sini produk atau jasanya ikan dan tanaman hias, unit usahanya aquascape. Di sini langkah-langkahnya, yang pertama mengidentifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya, membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan kode of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai dengan bidang bisnis, yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya atau objektif. Dan 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Di sini perjanjian para founders dapat mencakupi satu saja, yaitu sifat bisnis prospektif. Kemudian 1.4, perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak dan dapatkan semuanya secara tertulis. Kemudian yang nomor 2, memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk organisasi diidentifikasi, yaitu dengan sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Kemudian 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis, yaitu biaya pendirian dan pemeliharaan firm berhukum, dan sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. Kemudian yang ketiga, yaitu mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi, yaitu saya di sini dipilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, diantaranya fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, dan surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Kemudian 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Di sini izin pajaknya yaitu pajak sebelum pajak, pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Kemudian 3.3, izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Di sini izinnya tenaga yang tidak diatur izin profesinya, karena di sini pilihan izinnya yaitu diantara lain tentang Permenkes, tentang kesehatan semua, sedangkan saya yaitu tentang aquascape, tentang tanaman hias. Kemudian buku kerja yang ke-8, di sini menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha di sini dekorasi akuarium, yaitu aquascape dan ikan hias. Di sini elemennya yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriterianya di sini saya memilih profitabilitasnya baik, likuiditasnya sedang, efisiensinya baik, dan stabilitasnya baik. Kemudian 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, laporan pendapatannya baik, neracanya sedang, laporan cash flow-nya baik, dan preparasi perkiraan keuangannya, pendapatannya sedang, pengeluaran sedang, dan belanja modal sedang. Kemudian ada laporan performa pendapatannya baik, laporan performa neraca baik, laporan cash flow-nya sedang. Di sini ada rasio analisisnya baik, mengukur hasil dibanding rencana baik, mengukur hasil dengan norma industri baik. Dan 1.3, laporan historis keuangan. Di sini ada laporan keuangannya sedang, neracanya sedang, dan laporan cash flow-nya sedang. Kemudian ada 1.4, perkiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Di sini saya memilih baik. Kemudian perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman mulai usaha sejenis. Di sini saya memilih sedang. Kemudian yang ketiga, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1, catatan penjualan terdahulu, kapasitas produksi dan permintaan produk, dan faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk pada masa depannya. Di sini saya memilih sedang. Yang nomor 2, identifikasi proforma laporan keuangan. Di sini yang 2.1, laporan proforma diidentifikasi, proforma laba ruginya baik, proforma pendapatannya sedang, proforma neraca sedang, arus kas sedang.
Kemudian ada rasio analitis, likuiditasnya sedang, efisiensi operasi sedang, dan profitabilitasnya sedang. Kemudian rekomendasinya, usaha ini masih harus dikembangkan lebih luas lagi. Melihat data sekarang ini masih banyak orang yang belum mengerti apa itu aquascape. Nantinya akan diadakan promosi serta pameran-pameran tentang aquascape supaya nantinya banyak orang yang akan memulai mendekorasi aquascape. Kemudian buku kerja yang terakhir, buku kerja yang ke-9. Di sini mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Di sini yang pertama rencana staffingnya nanti dijelaskan di bagian bawah. Kemudian yang kedua rekrutmen pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim. Di sini rencana seleksinya dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Di sini rencana seleksinya saya memilih mengembangkan pertanyaan wawancara serta pelamar terpilih. Kemudian proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Di sini proses seleksinya saya cuma memilih satu, yaitu proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Kemudian 2.3, internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Di sini internalisasi atau induksi anggota tim mencakup hanya satu, yaitu menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Kemudian 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Di sini diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak, yaitu hak memperoleh upah, terus hak memilih waktu kerja yang sesuai, hak untuk cuti, kemudian kewajiban yaitu kewajiban ketaatan. Kemudian 3.2, prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Di sini prinsip hubungan industrial mencakup kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Kemudian hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, dan peningkatan produktivitas. Yang keempat, mengelola staf. 4.1, alasan pengembang staf diidentifikasi, yaitu ada efisiensi dan kepercayaan diri. 4.2, strategi dan program pengembangan staf dikembangkan, yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Dan juga ada pengembangan profesi di sini, program pengembangan staf. Kemudian 4.3, program pelatihan dilakukan, yaitu pelatihan induksi, melanjutkan pendidikan, dan pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Di sini saya memilih analisis dan tafsirkan hasil untuk dibandingkan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Nomor 5, meninjau kinerja tim. Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Di sini saya memilih kualitas barang dan jasa. Kemudian kompetensi diidentifikasi. Di sini saya memilih semuanya, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3, tingkat penggantian staf diidentifikasi. Di sini saya memilih di bawah 15%, yang artinya rendah. Kemudian 5.4, kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Di sini saya memilih semuanya, yaitu kolaborasi, kerjasama, dan kompetensi bekerja sama. Kemudian di sini ada yang terakhir, rencana staffingnya. Di sini organisasinya yaitu Sujitama Aquascape yang beralamat di Jalan Rawakuning nomor 54, Pulau Gebang, Cakung. Di sini kategori okupasinya saya hanya memerlukan plating-scape dengan tanggung jawab menyelesaikan proyek aquascape yang sudah dipesan oleh pelanggan, yaitu tugasnya membuat tema aquascape yang sudah ditentukan oleh pelanggan sebelumnya, yaitu persyaratannya minimal pendidikan SMA, kemudian bisa bekerja sama dalam tim, dan sudah memahami tentang model-model aquascape. Di sini kebutuhan pelatihannya tidak ada karena tidak perlu membutuhkan pelatihan. Jumlah tenaga kerjanya membutuhkan 2 orang. Perkiraan mulai bekerja itu 3 Januari 2023, yaitu jam kerjanya atau full time equivalent yaitu 7 jam kerja, dan perkiraan durasi kontrak yaitu 3 bulan kerja sama kerja. Sekian pembacaan buku kerja 789 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.